Nenek dibunuh cucunya terjadi di Dusun Cinaglang, Desa Neglasari, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Motifnya karena pelaku merasa sakit hati, ketika ditegur sambil dimarahi dan dipukul kepalanya oleh korban pada saat pelaku menanam ubi jalar untuk pakan kelinci. Awalnya sekira jam 17 waktu Indonesia bagian Barat setelah pelaku menanam ubi jalar di halaman rumah korban, selanjutnya halaman rumah menjadi berantakan dan kotor sehingga korban menjadi marah, dan korban memarahi pelaku serta memukul kepala pelaku menggunakan batang bambu. Kemudian pelaku marah, dan malam harinya sekira jam 21 WIB pelaku masuk ke rumah korban, kemudian menganiaya korban pada bagian tulang rusuk menggunakan tangan kosong, dilanjutkan menggunakan satu batang besi pada bagian kepala dan mengakibatkan meninggal dunia. Uang korban yang ada dalam dompet diambil pelaku. Cerdan untuk peristiwa yang di Dharmaraja dan untuk yang 338. Oke, terima kasih rekan-rekan. Jadi kami jelaskan bahwa pelaku awalnya kesal terhadap korban karena pada saat itu awalnya korban menanam ubi, kemudian halaman rumahnya kotor sehingga menyebabkan korban memukul pelaku. Setelah itu pelaku membalas pada malam harinya melalui pintu belakang rumahnya korban. Kemudian pelaku masuk ke rumah membawa sebatang besi dan memukul terhadap korban sehingga korban luka-luka dan kemudian meninggal dunia. Identitas pelaku berapa orang? Satu orang masih keluarga, umur di bawah umur ya, jadi masih pelajar kelas 1 SMA. Terus itu tadi ada indikasi pembunuhan berencana? Sementara kita lidik, memang saat ini ada upaya untuk mengambil uang, dan memang itu terjadi, diambil uangnya setelah memukul. Kemudian si pelaku tersebut mengambil dompet korban dan mengambil uang yang ada dalam dompet korban senilai 40.000. Sejauh ini pelaku sendiri sudah diamankan? Setelah kita langsung penyelidikan dan kita melakukan penyelidikan, kemudian pelaku kita amankan ya. Luka-luka korban apa lagi? Luka korban ada di belakang, kemudian ada di tangan, di lengan, dan ada di mata. Ya. Awal kejadian kan saya dari habis kegiatan cuci di Sukajati, pulang ke rumah dapat berita dari warga Wanong meninggal dunia. Nah, pas itu saya langsung ke rumah korban. Di sini sudah ada banyak warga dan saya masuk ke dalam dan lihat korban sudah tertutup dengan kain samping. Lukanya di mana aja, Kang? Kalau ini tangan, dari sini kayak kena pukulan. Udah paling jelasnya kalau sini nggak pernah lihat semuanya karena kan nggak boleh dimandiin sama cowok. Ya. Khusus cewek itu ada khusus bagian pemandiannya. Ini lukanya parah ya? Ya, kalau lihat ini lukanya parah. Sama sobek, benda tumpul atau benda tajam? Kurang tahu itu untuk sementara. Kira-kira lukanya? Ya kira-kira paling kayak benda tumpul lah. Ya, kalau mata kayak dipukul kalau mata. Ukuran dari di luaran ada kejanggalan gitu ya. Karena kan si cucunya itu melapor ke kepolisian. Udah gitu ya pihak kepolisian dan Inafis sekitaran jam 10-11 gitu. TKP ya. Berarti pelaku sudah diamankan? Sudah diamankan. Harapan-harapannya Pak? Ya, mudah-mudahan dengan kasus ini membuat efek jerah dan tidak ada terulang kembali Pak gitu. Jadi bagaimana dengan proses hukumnya? Lagi berlanjut Pak. Ya. Kang, nama lengkap Eman. Eman sebagai apa di sini? Warga. Ya. Usia seberapa memang? 45 Pak. 45. Ya. Eman apa? Eman. Senang sasaran mandit BRT ke 400 incu nanti asup nunggu cenong ditunggu sirang auk-aukan abdi di luar tulungan abdi bawa kadir tak sih teh tahu ger Sahat teh si almarhum teh si korban teh berapa tahun umurnya? hampir 80-an. Namina? Naung Kima. Harapan Bapak tungtut saya bisa caca mati wahya kami lawan paya pangurusan kemana ulah ku sasaha kuminan tu ulah sebelumnya ada amanat kepada Bapak? Iya terus ke camat mantan
sok saros mantan camat kade aa mun ibi maut panguruskeun tuh Mantan Pak Camat Pak Toto. mohon dia nawan Obat tadi teh. halo teh abdi kadi salanceuk ke korban teh kasih pelaku halo Harapan Bapak dengan kejadian ini Pak, apa yang diharapkan Bapak? tuntut si pelindungi jeung nu ngahilangan barang bukti merintangi laporan harus dituntut. Man. Harus. Apa nu laporan apa dilindungi? Abdi ditaruh saya kani kusar apa saya boge. Tahu-tahu udah bocor. Si mana si pelaku rek diuruskan tuh minta biaya mah kasih pelaku. Ka si pelapor. Tuh. Tadi tuh nya. Kurang saya amanat, sampai kejadian geus nyaho. Ancamanna sia awas di podaran wae. Cek si korban. Takur kadi dieu lindukna. Jadi sebelumnya itu bahwa si korban pernah berbicara kepada Bapak. Amun kami pae panguruskeun. Waalaikumsalam. Kumane wae. Pak Camat, Pak Camat kayak gitu. Pak Toto teh kada panguruskeun lamun deui mah. Ya. Ya. Jadi harapan Bapak mah dengan kejadian ini minta penegakan hukum gitu. Bapak mungkin dengan korban, dengan pelaku saudara juga. Itu langsung pemajikan korban teh. Itu incu. Tapi dalam penegakan ini Bapak tidak ada isu. Tidak ada saudara. Bapak, Inung, Aki, Uyut, anak, cucu, tidak ada hukum lanjut. Tidak akan melindungi. Jadi Bapak sebagai saudaranya juga minta penegakan hukum, penegakan keadilan gitu ya. Lukanya sebelah mana aja? Luka kurang tahu luka ieu mah kanannya. Saya nama di kanannya. Ieu luka hasil lesok ieu rusuk di hanam ku besi mungkin wae terus ieu lebam beureup ieu terus ieu rarangan yang paling parah ieu. Paling parah? Iya kayak teh soal. Kalau belakang apa ieu, Bang? Oh, sobek. Rada bolong, aya rada bolong. Larangan keluar getih. Ini foto korban bukan yang di sini? Tinggal dia eta aya tanah jang. Hah? Aya tanah. Ya. Suami yang bungsu Ade almarhum. Jadi sering disiksa. Dan saja ada ya oleh si bang-bang itu pelaku sering ada apa-apa sering disiksa. Kemudian yang lebih tahu adalah Mamang ya, Paman. Setelah itu pada saat kejadian saya lagi di rumah ada informasi katanya Yenong meninggal. Saya bingung ya meninggal apa, sakit apa. 3 hari sebelum meninggal, 3 hari sebelum hari Jumat, pun Paman duduk di sana sebelah kiri saya sih almarhum korban di sini dekat tiang listrik bilang lamun ibi paeh istilahnya gitu. Lamun ibi paeh panguruskeun. Ya nya sing teh bi ari nu paeh mah diuruskeun pun hirup, biar kudu diantep. Gitu. Ceritanya. Setelah saya datang kan udah banyak orang, jadi sudah dibuka dan bisa. Jam berapa itu, Pak? Ya saya kesini kurang lebih jam
tujuan jam 7 pagi. Kondisi korban sendiri kayak gimana sih? Kondisi korban udah dibenahi di tengah rumah, sudah pakai alas tikar. Nah, saya ngobrol, gimana ini? Tadinya di kamar katanya, ternyata saya lihat di kamar di spray termasuk kasur, darah udah kering. Nah, katanya dari sini mana? Di sini di tengah rumah, darah itu sudah dibersihkan. Nggak tahu yang bersihkannya siapa. Nah, korban udah pakai tikar, sudah arahnya ke kepala. Kalau kondisi korban sendiri seperti apa, Pak? Luka atau gimana? Kondisi korban terus terang, malahan anaknya juga mau luka. Kata saya jangan dibuka, nanti lapor dulu ke polisi gitu, karena ini meninggal tidak wajar. Bahkan saya ngomong ke polisi desa, pokoknya apa sih, meskipun keluarga bertahan tidak usah dilaporkan, tapi ini korban meninggalnya tidak wajar, lapor inisiatif desa kata saya. Nah, tapi ya pihak ini, pihak katakanlah pelaku ke Punpaman, katanya lapor ke polisi pas buka duit wae, itu istilah Sundanya ya, pas buka duit wae, kan kudu make duit saya laporan teh. Udah tahu mungkin saya nggak tahu persis. Nah, ternyata setelah itu anaknya dicari yang satu, kan anaknya 3, Ayub, 3, yang datang baru 1, yang satu yang bungsu atau di mana sekarang pun belum datang. Kata saya cari yang kedua, Ayub, diumumkan di speaker masjid yang ketemu Ayub untuk segera ke Cinaglang ini, ya ke Lumbur lah. Ternyata dicari, ketemu. Pas saya ngobrol, gimana? Nah, biasa keluarga lagi panik, lagi shock gitu. Udah gini aja, biarkan ini, biar kita lapor dulu dan sebagainya. Tapi kan kelihatannya si anak itu kelihatan melihat ibu dalam kondisi seperti itu, kasihan. Kalau korban sini tinggal sendiri apa gimana? Sendiri. Korban tinggalnya di sini sendiri. Karena mau ke kamar mandinya, kamar kecil itu bersatu dengan yang rumah itu. Kalau pelaku sendiri tinggal di mana? Di rumah ini dengan ibunya di sini. Sering ini diancam. Ini paman saya bilang sering diancam. Bahkan berapa minggu atau bulan ke belakang sampai dianiaya, sampai sakit dibawa ke rumah paman. Itu kalau marah-marah biasanya alasannya apa, Pak? Ya itu kan seperti orang. Oh, gitu. Nggak jelas gitu. Ya. Siap. Pak, izin nama lengkap punten, Bapak. Oh, saya? Iya. Toto Sulaiman. Keluarga juga di sini. Ada. Iya, korban ini bibi. Adik ibu saya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal perkara pembunuhan TKP di Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Pelaku inisial BS di bawah umur, merupakan seorang pelajar kelas 1 SMA. Identitas korban Eka, umur 77 tahun. Motifnya karena pelaku merasa sakit hati ketika ditegur sambil dimarahi dan dipukul kepalanya oleh korban pada saat pelaku menanam ubi jalar untuk pakan kelinci. Awalnya sekira pukul 17.00 WIB, setelah menanam ubi jalar di halaman rumah korban, selanjutnya menjadi berantakan dan kotor, sehingga korban menjadi marah dan memarahi pelaku serta memukul kepala pelaku menggunakan batang bambu. Kemudian pelaku marah dan pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB, pelaku masuk ke rumah korban. Kemudian menganiaya korban pada bagian tulang rusuk menggunakan tangan kosong
dilanjutkan menggunakan satu batang besi pada bagian kepala dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban meninggal di ruang tengah rumahnya, Dusun Cinanglang, RT 3, RW 1, Desa Neglasari, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Kemudian pelaku sudah diamankan di Polres Sumedang dan perkaranya dalam penanganan Polres Sumedang. Demikian disampaikan.